Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kali kita ucapkan dari lisan kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa meneruskan kembali pembelajaran kita, yaitu kitab Muthala'ah, yang mana kitab sebagai muqarrarnya atau sebagai kurikulumnya adalah Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah karangan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali karena sudah sekian beberapa pekan kita tidak belajar karena kita PTS. Kita mulai kembali. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk yaitu bab Karamatul Mar'ah fil Islam. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Masya Allah. Jadi Islam memuliakan wanita. Tapi nanti saya di sini tidak membaca keseluruhan, hanya sebagian pada intinya saja karena sebagian diulang kata-katanya agar lebih singkat karena terbatasnya pertemuan kita hanya dengan online semacam ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Karamatul mar'ah fil Islam. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Innad dinal islami al-hanif bitawjihatihi as-sadidah wa irsyadatihi al-hakimah. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang lurus, nasihatnya atau bimbingannya menuju kebenaran. Nasihatnya nasihat yang benar dan petunjuknya yang adil. Sunal mar'ah al-muslimah, yaitu menjaga kesucian seorang wanita muslimah. Wa hafidholaha syarafaha wa karamataha, dan menjaga Islam menjaga seorang wanita dari kemuliaannya. Kemudian wa takaffala bitahqiqi izziha wa sa'adatiha, dan menjamin secara nyata secara betul-betul dari kemuliaannya, dari kesuciannya, dan dari kebahagiaannya. Wa hayya'a laha asbabal 'aish hani, yang mana menyiapkan bagi seorang wanita sebab-sebab kehidupan yang tentram, yang nyaman. Jadi Islam itu menjaga seorang wanita. Kalau seorang wanita dijaga, maka dia akan merasa nyaman, tenang hidupnya. Masya Allah. Kemudian ba'idan an mawatinir raibi wal futun, yang mana Islam menjauhkan dari perkara-perkara keraguan, dari tempat-tempat keraguan dan tempat fitnah. Wasyari wal fasad, yaitu dari kejahatan dan kerusakan. Wa hadza kulluhu min azimi rahmatillah bi'ibadihi, dan ini semua merupakan dari rahmat Allah yang besar kepada hambanya. Haitsu anzala alaihim syari'atihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka yaitu syariat, sebuah syariat yang mana syariatnya itu nasihatan lahum, memberikan nasihat kepada mereka. Wa muslihatan lifasadihim, Kemudian memperbaiki dari kerusakan mereka. Yang rusak-rusak maka diperbaiki, dibimbing, dibentuk. Wa muqawwimatan wa muqawwimatan la aujajuhum, yang mana dia meluruskan dan tidak membengkokkan mereka. Wa mutakaffilatan bisa'adatihim, dan menjaminnya kebahagiaan mereka. Masya Allah. Jadi Islam
Datangnya Islam itu menjaga seorang kaum wanita, menjaminnya dia kebahagiaan, menjaganya kesuciannya, menjaminnya untuk kebahagiaan, aman, rasa nyaman dan tentram di dalam kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Kemudian dari sini langsung saya lanjutkan. Sebagaimana di sini dikatakan qala Ibnul Qayyim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ya. Wala raiba anna tamkinan nisa minal ikhtilatihinna birrijali aslu kulli baliyah wa syarr. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, tidaklah diragukan lagi bahwa menempatkan para perempuan dan bercampur dengan laki-laki adalah pokok segala musibah, bala, kerusakan. Jadi maksudnya begini, bahwa Islam tidak diragukan lagi, yang mana menempatkan seorang wanita itu tidak bercampur baurnya kepada seorang laki-laki. Karena bercampur baurnya kepada seorang laki-laki merupakan asal dari setiap musibah dan kejahatan, ya. Nah, kemudian wahwa min a'dhami asbab nuzulul uqubatil amah, yang mana bercampur baurnya laki-laki dan perempuan itu sebagai sebab terbesarnya diturunkan siksa yang merata. Al-amah itu secara umum, maksudnya semua mendapatkan siksa. Kama annahu min asbab, sebagaimana dari sebab-sebab kerusakan perkara yang umum dan khusus. Nah, kama annahu min asbab fasadi umuril amah wal khasah. Ya. Wakhtilat ar-rijal bin nisa'i. Ya, yang mana bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Sababun likathratil fawahish wa zina. Ya, sebagai sebab banyaknya, ya, sebagai sebab banyaknya perbuatan fahsya dan perbuatan zina. Fawahish, perbuatan fahsya itu adalah perbuatan atau ucapan yang mana menghantarkan perbuatan zina. Bisa dengan cara merayu, mungkin menggombali, atau mungkin memeluk, atau pacaran, yang mana fahsya itu perbuatan atau ucapan yang menjurus kepada zina. Jadi, di antara poin yang paling terbesar, ya, di antara sebabnya perbuatan fahsya dan zina itu karena dari ikhtilat, dari bercampur baurnya seorang laki-laki dan perempuan. Makanya Islam menjaganya. Kita bersyukur agama Islam menjaga seorang wanita, tidak dipermainkan seorang laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya, wahwa min asbabil mautil amah al-wattawa'in al-muttasilah, yang mana perbuatan fahsya dan zina itu adalah sebagai sebab al-maut. Maut di sini kematian, ya, secara umum atau kebinasaan secara umum. Wattawa'in, dan terkenanya wabah al-muttasilah secara berlangsung. Maksudnya at-tawa'in, wabah taun kalau zaman sekarang mungkin bisa dengan semacam terkenanya penyakit HIV, penyakit AIDS, penyakit SARS, penyakit TBC, yang mana penyakitnya itu susah disembuhkan atau mungkin malah belum ada obatnya, dan menular lagi dan secara langsung lagi di dunia dikasihkan. Itu karena atas perbuatan zina. Walamma ikhtalatal bighaya bi ashkari Musa, ya, sebagaimana tercampurnya para pelacur dengan tentaranya Musa, ya, tercampurnya pelacur dengan tentara Musa. Wa fasyat fihim al-fahsya, karena menyebarnya di dalam mereka itu adalah perbuatan fahsya. Jadi begitu. Arsalallahu alaihim at-ta'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka, yaitu dengan wabah ta'un.
dengan penyakit taun. Famata fi yaum wahidin sab'una alfan. Kemudian dalam satu hari itu sampai meninggal 70.000. Masya Allah. Ya. Sampai apa? Meninggal 70.000. Wal qissatu masyhuratun fi kutubit tafasir. Dan cerita ini sangat dikenal, sangat terkenal pada kitab-kitab tafsir. Jadi kita kembali kepada kitab tafsir ya. Kitab tafsir. Famin a'zami asbabil mauti al-amah kathratuz zina. Dan dari sebab yang terbesar kematian secara umumnya karena atas banyaknya perbuatan zina. Bisababin tamkinun nisa min ikhtilatihinna birrijal. Karena disebabkan yaitu tercampurnya atau menempatkan seorang wanita dengan bercampur baur laki-laki. Masya Allah. Jadi tercampurnya perempuan dan laki-laki itu salah satu penyebab terbesar, ya kan, dari perbuatan zina. Kita hati-hati menjaga jarak. Jaga jarak bukan karena corona, tapi jaga jarak karena kita melihat ini bukan mahram kita, ini bukan jenis kita. Maksudnya bukan laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, ya kan. Seharusnya apa? Ini laki, ini perempuan, jaga jarak juga, bukan hanya karena corona. Kemudian di antara penyebab yang terbesar yaitu kematian mereka apa? Tadi disebutkan karena perbuatan zina. Ya, mereka itu menempatkan perempuan dan laki-laki bercampur baur. Wa masyi bainahum mutabarrijat wa mutajammilat, yang mana berjalan di antara mereka orang-orang yang bersolek ya. Mutabarrijat yaitu yang berdandan. Kemudian selanjutnya wa mutajammilat, dan memperelok dirinya. Karena dia bertabarruj, seharusnya orang yang bertabarruj itu artinya berdandan ya, bercolek. Bukan bersolek diri, itu hanya kepada seorang suaminya. Tapi mereka di luar berjalan dengan kaum laki-laki, mereka apa? Bertabarruj, bersolek. Kemudian apa? Mutajammilat, memperindah diri. Kemudian mungkin memakai baju yang bunga-bunga terlalu mencetar membahana, ya kan. Kemudian dia mungkin sudah sebagian pakai syar'i, dia sekarang ini, ya kan, seorang yang bercadar, kemudian banyak pernak-perniknya sehingga menjadikan seorang laki-laki memberikan fokus perhatian kepadanya. Ya, seharusnya cadar itu untuk menutup, tetapi malah mengundang kepada seorang laki-laki untuk melihatnya. Ya sudah, biasa saja. Ya, jangan banyak pernak-pernik. Seorang wanita walaupun tidak banyak pernak-pernik pun sudah indah, dan sehingga banyak seorang laki-laki pun melihat kepadanya. Apalagi banyak pernak-perniknya, apalagi banyak wanginya. Masya Allah, orang begitu lewat tercium baunya harum. Udah jauh 1 kilo masih tercium. Kemudian membayangkan wajahnya. Seorang laki-laki tadi membayangkan wajahnya, membayangkan dan lain sebagainya. Karena apa? Undangan dari minyak wangi. Karena apa? Dari sebuah pernak-pernik yang indah, sehingga orang bikin menolehnya. Kalau kita melihat sesuatu yang aneh, biasanya langsung menoleh kan, apalagi yang indah, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, walau alima auliyaul amr ma fi dzalika min fasadid dunya war ra'iyah qabla din lakanu asyadda syai'in man'an lidzalika, ya. Jikalau seandainya para pemimpin, ya, ma fi dzalika, pada saat itu, ya kan, min fasadid din, dari kerusakan dunia dan rusaknya rakyat. Maksudnya sebelum datangnya agama, walaupun sebelum datangnya agama, maksudnya rusaknya dunia, rusaknya rakyat karena tercampur baurnya seorang laki-laki dan perempuan. Perempuannya yang bertabarrut dan mutajammilat, dan dia memperelok dirinya.
lakanu asyadda syai'man an lidzalika. Maka para pemimpin itu akan mencegahnya yang keras dengan sesuatu, melarangnya hal demikian itu, ya. Mungkin bisa dengan cara para pemerintah memberikan hukuman kepadanya. Itu walaupun sebelum datangnya Islam. Kalau imam tahu, ya kan, karena permasalahan rusaknya dunia, kemudian sama rusaknya rakyat karena hal ikhtilat, maka akan dikasih aturan sama pemerintah tersebut. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, fal islamu ja'a fihi minat tadabiri al-wiqaiyah, ya. Sungguhnya Islam datang di dalamnya yaitu untuk menjaga dari kejadian-kejadian, ya, menjaga dari semua kejadian kerusakan maksudnya. Wal ijra'at al-ilajiyah, dan sebagai sarannya untuk penangkalnya, sebagai tamengnya, ya, mayak ta'u, ya, apa yang telah diputuskan, apa yang telah diputus dabiritil kalfutun, yaitu apa yang telah dijaga dari fitnahnya itu, ya. Jadi Islam menjaga kaum wanita dari fitnah, ya kan? Maka telah diputus sama Islam. Wa yakhlusu al-mujtama min tilkal afati wasyurur. Kemudian Islam menyelamatkan masyarakat dari penyakit-penyakit dan kejelekan, ya, wal afat dari penyakit, wasyurur dan dari kejelekan. Fahya, dengan cara yaitu ta'alimi mubarakah, yaitu mengajarkan keberkatan, mengajarkan kebaikan, ya, menjelaskan, menolong agar membantu menjauhkan dari sebuah kehancuran al-mubiqati, ya, menjauhkan dari kehancuran. Maksudnya dari kehancuran seorang wanita itu biar tidak dihinakan, kemudian seorang wanita tidak dilecehkan, ya. Sekali lagi, yaitu membantu menjauhkan dari kehancuran, wal bu'da anil fawahish, dan menjauhkan dari perbuatan fahsya, wal muhlikat, dan kehancuran, ya, wal muhlikat, dan kehancuran atau pembinasaan. Rahmatan minallahi bil ibad, ya, rahmatnya Allah kepada hambanya, wasiyanatan li'a'radihim, yaitu memberikan perlindungan dari semua gejala-gejala yang menghancurkan atau yang menghinakan kepada mereka. Wa hamayatan lahum min khizyi, yang mana menjaga mereka dari penghinaan ad-dunya, yaitu dunia, wa azabil akhirah, dan dari siksa akhirat. Masya Allah, Islam sangat luar biasa. Sehingga wahai kaum wanita, mari kita taati aturan Islam. Islam membuat aturan demi kebaikan kalian. Bukan Islam membuat aturan karena Allah, untuk Allah, tidak. Semua aturan untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan aturan itu apa? Untuk kebaikan kita semua. Pengharaman mungkin semacam pengharaman karena haram, maka apa? Karena kebaikan buat kita. Karena larangan, karena kebaikan buat kita. Bukan karena semata-mata Allah itu memberikan aturan kebaikan kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Sebab itu anak-anakku, mari kita taat kepada aturan Islam. Semaksimal mungkin kita usahakan. Bagaimana perintahnya kita jalankan, dan bagaimana larangannya kita tinggalkan. Mungkin itu saja untuk memulai pembelajaran setelah sekian pekan kita PTS. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kurang dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.